Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal qanitin was sabirin was syakirin wal khashiin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga insyaallah hari ini kita akan dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada manusia yang paling mulia, manusia yang paling teladan, manusia yang paling bertakwa, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah, menjauhi larangannya sebagai bekal menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya bekal yang paling terbaik adalah bekal takwa. Tema khutbah kali ini insyaallah adalah pemuda visioner, bangsa kuat dari spirit hijrah menuju Indonesia maju, menuju masyarakat maju. Tema ini penting karena ini adalah bulan Sumpah Pemuda, dan juga bahwa masa depan bangsa ini terletak di pundak generasi muda. Generasi muda yang memiliki visi, memiliki semangat perubahan, dan memiliki nilai keimanan yang kokoh. Sementara semangat hijrah, spirit hijrah mengajarkan kepada kita untuk berani berubah, berpindah dari kegelapan menuju cahaya, dan dari kelemahan menuju kekuatan. Seandainya tidak ada para pemuda yang hebat, maka mungkin bangsa ini tidak akan pernah ada. Kalau seandainya bukan karena para pemuda yang imannya kokoh, mungkin bangsa ini tidak akan sampai sehebat saat ini. Oleh karena itu masa depan kita ke depan itu bergantung kepada generasi muda saat ini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada 4 poin yang disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pemuda aset strategis bangsa. Islam memandang pemuda sebagai kekuatan perubahan dan penopang peradaban. Pemuda adalah generasi yang memiliki energi, kreativitas, dan keberanian untuk melakukan inovasi. Maka dalam Al-Quran Allah memberikan sanjungan kepada para pemuda.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ayat ini menunjukkan bahwa pemuda yang beriman memiliki keistimewaan, diberikan tambahan hidayah oleh Allah, kekuatan iman dan keteguhan langkah. Maka di dalam sejarah Islam banyak tokoh besar itu adalah dalam posisi masih pemuda, seperti Ali bin Abi Thalib, Mus'ab bin Umair dan Usamah bin Zaid adalah contoh para pemuda Islam yang memiliki peran strategis dalam dakwah dan perjuangan. Maka kita harus betul-betul terus membimbing generasi muda kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini berbunyi innahum fityatun. Ini sesungguhnya ayat bercerita tentang Ashabul Kahfi. Innahum, sesungguhnya Ashabul Kahfi itu adalah fityatun, adalah pemuda. Al-Quran mengemukakan dengan kata fityatun. Menurut para ahli tafsir, fityatun adalah jama dari kata fata. Wal fata fil lughah yutlaq 'ala syab al-qawi fi badanihi wa 'azimatihi. Fata di situ adalah pemuda yang kuat baik dalam fisik maupun dalam semangatnya. Jadi pemuda yang kuat ini sangat Allah puji. Pemuda yang hebat ini Allah puji kalau dia kuat badan, fisik, dan juga kuat semangatnya, kuat keimanannya, kuat harapannya, kuat cita-citanya. Maka Allah, kata Allah, wazidnahum huda, mereka itu Allah tambahkan dengan petunjuk-petunjuk. Maka revolusi-revolusi atau perubahan-perubahan di berbagai belahan bumi, di berbagai belahan dunia, perubahan dalam bidang apapun biasanya dipelopori atau diinisiasi, dimulai, dikembangkan oleh pemuda-pemuda tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Nah, pemuda-pemuda ini harus terus kita bimbing agar mereka ini tidak sampai tergelincir, karena hanya pemuda yang hebat-hebatlah yang akan menentukan hebatnya masa depan. Yang kedua adalah spirit hijrah sebagai transformasi visi dan aksi. Hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sekedar pindah tempat, pindah geografis, tetapi juga adalah hijrah peradaban. Bahwa hijrah itu intinya apa? Intinya adalah mengajarkan keberanian menuju kondisi yang lebih baik, baik secara pribadi, sosial maupun dalam konteks kebangsaan. Rasulullah SAW bersabda, wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah bahwa pemuda hebat itu adalah mereka yang berani berhijrah, berani berubah, berani maju, berani tidak tinggal diam, berani meninggalkan kesenangan-kesenangan untuk meraih harapan-harapan dan idealisme-idealismenya. Dan tentu
dibimbing oleh ketentuan agama, dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai perubahannya hanya sekedar berubah, perubahannya hanya sekedar duniawi tanpa memikirkan ukhrawi. Karena perubahan itu dilakukan hanya untuk demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat, tetapi tidak hanya bermanfaat dunia, juga harus bermanfaat akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah pemuda visioner penopang kemajuan. Bangsa Indonesia ini membutuhkan pemuda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter Qur'ani dan komitmen kebangsaan. Pemuda visioner bukan hanya mereka yang bisa bermimpi, tetapi mereka yang mampu merancang masa depan dengan langkah strategis dan kontribusi nyata. Jadi pemuda itu harus bergerak, harus melakukan aksi-aksi nyata, jangan hanya bermimpi atau hanya melakukan aksi-aksi maya. Jadi aksinya itu maya dan nyata, dibimbing oleh ketentuan agama. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika." Ini yang pertama disampaikan adalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi untuk para generasi muda, masa muda itu sangat singkat. Oleh karena itu gunakan masa muda ini untuk betul-betul aksi nyata, untuk belajar, untuk berkiprah. Gunakan waktu-waktu, jangan sampai waktu ini dibuang sia-sia. Karena nanti kalau sudah tidak muda lagi, baru tahu akan penyesalan. Maka ada sebuah syair, seorang ulama mengatakan, "Ala laita syababa yaudu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal musibah." Ini anak muda nanti kalau udah tua, kira-kira pikirannya seperti syair ini. Seandainya saya bisa kembali seperti anak muda, maka saya akan sampaikan kepada para pemuda bagaimana penyesalannya kalau sudah tidak muda lagi. Bahwa pemuda ini adalah sebagai masa emas untuk kontribusi. Jadi kalau masih muda, jika berkontribusi, ini banyak kontribusinya. Pemuda itu harus menjadi agen perubahan, pelopor kemajuan dan juga keutuhan bangsa, keutuhan umat. Jangan sampai umat terpecah. Dan ini pemuda sangat memiliki peran yang luar biasa. Yang terakhir, yang keempat adalah menyatukan spirit Qur'ani dengan semangat kebangsaan. Islam dan kebangsaan tidak pernah bertentangan, justru saling menguatkan. Pemuda yang berkarakter Qur'ani akan menjadi pilar persatuan, bukan sumber perpecahan. Pemuda Qur'ani itu pasti cinta tanah air, pasti cinta tanah air. Maka ada sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa saya ini sangat mencintai kota Mekah. Kata Rasulullah, saya sangat mencintai kota Mekah. Kalau seandainya orang-orang Mekah tidak mengusir saya, maka saya tidak akan pernah meninggalkan kota Mekah. Itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul juga demikian. Seorang yang hebat, seorang yang baik, itu pasti mencintai negaranya, mencintai bangsanya, mencintai tanah kelahirannya. Imam Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu
merupakan bagian dari iman. Seorang yang Qur'ani, seorang pemuda yang Qur'ani pasti dia cinta bangsa dan negaranya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisyababi tahyal umamu wa tartaqi wa bil hijrati tatajaddadul qusasu wal amalu. Pemuda bangkit, bangsa berjaya. Dengan hijrah semangat membara, mari berjuang dengan cita mulia menuju masa depan Indonesia maju dan sejahtera. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa fihi al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada man ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa waj'alhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'al minhum wa'tina bidallatil islam bihidayatika rahmatikal wasi'ah. Taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.